Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidi rasulillah Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-imam Syekh Muhammad Sulaiman bin Hasbullah Asy-Syafi'i al-Makki fi kitabih Riyadhul Badi'ah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala faslun wal mubtilatu lis-shaumi 'asharatun. Ini kita akan membahas tentang segala yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ada 10. Al-awwalu dukhulu syai'in min a'yanid dunya. Yang pertama, masuk sesuatu, artinya zat, suatu benda daripada benda-benda dunia. Artinya yang kita lihat di hadapan kita, yang ada di sekitar kita, ini disebut dengan a'yanid dunya. Walau qalilan, sekalipun masuknya itu sedikit, sesuatu yang tidak mengenyangkan, seperti misalnya 1 butir beras, 1 butir kismis, kacang, ataupun sesuatu yang tidak dimakan, artinya bukan makanan. Masalah batu, rambut, ini juga termasuk min a'yanid dunya, sekalipun itu sedikit. Qala walau qalilan ilal jawfi amdan, sekalipun sedikit yang dimana masuknya itu ke dalam rongga dengan cara sengaja. Inda khala min ahadil manafidil maftuhah, apabila masuknya itu dari salah satu daerah tempat yang terbuka daripada anggota badan kita. Anggota badan yang terbuka, mulut, kuping, hidung, kemaluan depan, kemaluan belakang, itu termasuk al-ahadil al-maftuhah. Adapun mata, ulama khilaf karena tidak bisa menyampaikan ke rongga. Namun dari yang maftuhah tadi, ini bisa menyampaikan ke rongga. Maka ini membatalkan puasa kalau dia masuk dengan sengaja ke dalam rongga lewat tempat-tempat tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau tempat itu tidak terbuka, tapi bisa menyampaikan ke rongga? Nah, maka di sana ulama mengatakan kalau memang itu menyampaikan ke rongga, itu batal sekalipun tidak melalui tempat terbuka. Nah, ada juga mengatakan bahwasanya kalau masuknya itu bukan dari tempat yang terbuka, maka tidak. Sebagaimana masalah suntikan atau sekarang ini vaksin yang sedang menyebar. Nah, bagaimana hukumnya? Di sana ulama berbagai pendapat. Yang jelas yang kita dengar dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengatakan bahwasanya itu tidak membatalkan karena bukan dari rongga. Sekalipun ulama ada yang batalkan. Kalau itu tidak membatalkan, ketika dia masukkan sesuatu bukan dari rongga, bukan dari tempat yang terbuka, itu tidak membatalkan. Nanti kalau ada orang dia berpuasa, dia malas lapar, malas lemes, lalu dia suntikan ibrah atau suntikan insulin, suntikan infus yang bisa mengenyangkan, bisa menguatkan, nah, apakah itu tidak membatalkan? Nah, kita cari jalan tengahnya, ya. Kalau memang itu dia harus divaksin atau dia harus disuntik, ya, maka pada saat itu tetap berpuasa, dan nanti ketika dia selesai puasa, maka mimbabil ihtiyat dia qada, ya, dia bayar puasa yang ketika waktu dia puasa itu
disuntik atau divaksin. Ya. Kalaulah memang puasanya itu tidak membatalkan, maka puasa qada yang dilakukan jadi sedekah. Jadi puasa sunnah. Dan kalau itu membatalkan, nah dia sudah qada. Ya. Jadi sesuatu ini adalah yang paling ihtiyat. Al-khuruju minal khilafi matlubah. Ya, kita keluar dari yang dipertentangkan oleh ulama, ini ada sesuatu yang dituntut, yang dianjurkan. Nah, jadi jangan sampai ribut gara-gara vaksin apa itu batal atau tidak membatalkan. Ala kulli hal, itu cara yang paling utama. Jadi tetap kalau memang harus divaksin, dan itu kalau memang tidak membatalkan, dia qada tidak berpengaruh juga. Nah, ya, terlepas daripada bagaimana vaksin itu. Ala kulli hal, di sini kita lihat kalau memang itu ya memasukkan sesuatu ke rongga melalui tempat yang terbuka, maka membatalkan puasanya. Qala as-tsani al-qai'u amdan. Yang kedua, dia muntah dengan sengaja. Masalah ketika dia lagi puasa, perutnya kekenyangan, terus dia pukul-pukul, atau juga lehernya dia ketuk-ketuk, dia sentil-sentil, maka mengeluarkan muntah, maka batal. Kenapa? Karena dengan sengaja keluarnya. Wa illam yarji minhu syai'un ilal jawf, sekalipun tidak ada dari muntah itu yang kembali, artinya yang tertelan ke dalam rongganya, tetap itu membatalkan. Kenapa? Dia muntahnya itu dengan sengaja. Al-thalithu al-jima'u amdan walau bi ghairi inzal. Yang ketiga, dia berjima', artinya bersetubuh suami istri dalam keadaan berpuasa, sekalipun tidak mengeluarkan mani. Ya, al-jima' itu idal takal khitanain, apabila bermu dua yang terkhitan, maka ini dianggap berjima. Jadi ketika dia berjima, naudzubillah, lagi bulan puasa, dengan sengaja, bukan karena lupa atau bukan karena dipaksa bagaimanapun, maka itu membatalkan sekalipun tidak mengeluarkan mani. Insya Allah nanti hukum jima itu untuk di bulan Ramadan bukan hanya membatalkan, nanti ada lagi hukum yang lebih berat, yaitu ditazir, dan juga dia harus membayar kafaratul uzmah. Insya Allah nanti di waktu tertentu kita bahas nanti insya Allah. Qala ar-rabi'u khurujul mani bi ta'ammudil istimna'i awil mubasyarati walau bi ghairi jima'in. Yang keempat, batal puasa itu keluar mani dengan sengaja istimna, dia pegang-pegang, au mubasyarah, dia bercumbu, sekalipun enggak jima, tapi ketika dia melakukan itu dia keluar mani, maka batal puasanya. Wa khurujihi bil lamsi wal mu'anaqati wal qiblati bila hailin, seperti masalan keluar karena dipegang-pegang atau dia berpegangan, berpelukan, bercumbu, dan berciuman ketika bulan puasa, maka ini membatalkan puasa karena keluar mani. Qala al-khamisu al-jununu walau lahzatan yasirah. Yang kelima, apabila dia gila. Naudzubillah, Allah ya farna, semoga Allah jaga kita. Salim fikrana, Allah nikan pikiran kita, otak kita, Allah bersihkan, Allah sucikan, Allah juga sehatkan, ya. Nah, kalau ada orang masalah yang punya penyakit ini, moga Allah sembuhkan, ya. Nah, kalau ada orang yang punya penyakit gila, kemudian di sela-sela Ramadan dia lagi puasa, kemudian dia angot, maka batal sekalipun dalam beberapa waktu doang. As-sadisu al-ighma'u minal fajri ilal ghurub. Yang keenam, batal ketika dia pingsan dari mulai subuh sampai maghrib, itu batal. As-sabi'u al-iftaru qabla ayyatahaqqaqa ghurub asy-syams. Yang ke-10 yang ke-7 itu batal apabila dia berbuka puasa, dia belum pasti kalau itu udah matahari terbenam. Itu udah waktu maghrib. Nah, belum pasti waktu maghrib dia udah buka puasa, maka batal. Nah, contohnya masalah
dia pulang kerja capek, habis dia sembahyang, dia seasar dia tidur-tiduran jam 4:30, tidur ngeriap, tahu jam 5 dia dengar, dia nggak tahu kalau itu jam 5 karena dia ngeriap ya. Dia tidur ayam begitu, tahu dengar ada suara azan, Allahu Akbar, Allah udah azan, langsung aja dia minum. Di kamarnya dia minum gelegek, alhamdulillah, Allahumma lakasumtu. Begitu keluar, kok istrinya belum nyiapin, loh mana nih kok belum ada makanan? Ya kata istri baru jam 5. Loh jam 5? Itu barusan saya dengar azan aja. Apa itu? Oh itu anak lagi latihan azan. Subhanallah, anak udah buka puasa, anak kira azan. Batal nggak? Batal. Nggak disengaja. Sekalipun nggak disengaja, tapi minumnya kan sengaja. Itu belum pasti adanya matahari terbenam, belum pasti maghrib, maka dia batal itu puasanya. Naam. Qala as-saminu turur riddati wal iyadu billah. Yang ke-8 membatalkan puasa karena dia melakukan perbuatan yang membawa kemurtadan. Disuruh sembahyang lagi puasa marah-marah, sembahyang apa itu, naudzubillah. Sembahyang itu bukan wajib, sembahyang itu adalah akal hasil sudah. Dia bicara tuh membawa yang kepada kemurtadan dengan jahatnya, dengan yakinnya dia ngomong begitu, naudzubillah, maka itu batal ketika dia berpuasa. At-tasi'u turul haidi awin nifas. Ya, bagi orang perempuan mengalami haid dan nifas lagi puasa, seperti yang kemarin pernah kita bahas, lagi puasa tinggal 1 menit lagi, tahu-tahu dia terasa keluar darah haid, maka batal puasanya, harus dia qada nantinya itu. Naam. Al-ashiru al-wiladatul mashubatu bil balal. Melahirkan yang dibarengi dengan mengeluarkan cairan, melahirkan, batal. Tapi rata-rata orang begitu mau lahiran nggak ada yang puasa, tapi kalau ada yang puasa, dia lahiran, mengeluarkan cairan, batal. Qala wa man aftara 'amidan fi Ramadan aw nasiya bihi niyatan lailan wajaba 'alaihi al-imsaku baqiyatan nahar. Jadi kalau ada orang yang buka puasa dengan sengaja, atau dia masalah lupa niat, sama sekali dia nggak niat, ketika itu dia tidak boleh makan dan minum, sekalipun dia nggak niat puasa, tetap dia harus imsak. Ada orang lagi puasa nih jam 10, tahu-tahu teman-temannya pada makan minum, dia ikut, batal tuh puasanya dengan sengaja. Apakah boleh makan minum setelah itu karena nggak puasa? Tidak boleh, haram baginya. Dia wajib imsak. Nah, ini adalah 10 yang membatalkan puasa, biar supaya kita mengerti dan tahu, insya Allah jangan sampai kita melakukan yang membatalkan puasa. Nah, kalau dia membatalkan puasa, maka dia harus mengqadha, dan insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana cara membayar dan siapa aja yang harus membayar ketika tidak berpuasa atau batal dari berpuasa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya azim ya azim ya azim ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfirudz dzambal azim illal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.